Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk belajar mengenai firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, pada saat ini Tuhan, terpujilah Engkau di dunia dan di surga Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang dibawakan saudara kami, Pak Nambaban Tuhan. Kiranya Tuhan bertahta dalam hati Pak Nambaban, supaya apa yang diucapkan Pak Nambaban sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dapat terpuji nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, terhadap saudari kami, menantu dari Ibu Simbolon Tuhan. Tuhan tahu apa keadaan pada dirinya saat ini Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan mujizat di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Dan Tuhan juga tetap memberikan kesabaran kepada keluarga yang merawat ibu ini Tuhan. Dan Tuhan juga tetap berkuasa atas obat-obatan dan dokter-dokter yang berusaha mengobati saudari kami ini Tuhan. Demikian juga Tuhan pada saat ini Tuhan, kami teringat Tuhan terhadap saudara kami, keluarga Sigalingging Tuhan, di mana pada malam hari ini mereka akan berangkat dari Medan menuju Pakat Tuhan. Tuhan campur tangan dalam perjalanan mereka, Tuhan juga campur tangan dalam segala sesuatu acara mereka sampai besok pagi Tuhan. Tuhan bertahta Tuhan, supaya mereka dapat menjalani semua acara yang direncanakan mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan kami peserta Zoom ini Tuhan. Tuhan juga tetap memberkati kami dan memberikan kesehatan dan menjauhkan segala virus yang ada pada saat ini di negara kami ini Tuhan. Melalui doa yang kurang sempurna ini, kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Tibalah saatnya sekarang kita akan mendengarkan nyanyi pujian dari adik kita, Aidel dan Aitin Turangan. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Iya. Mujizat Tuhan ada bagi yang
setia dan setia. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih terhadap adik kami Edel dan Iti Turangan. Dan saatnya ini sekarang kita mendengarkan renungan dari Pak Nababan. Salam buat kita semua. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Mana tadi ya share? Mana sudah bisa, Pak? Sudah kelihatan, Pak. Sudah ya? F5, Pak, F5. F5 ya. Oke. Tekan slideshow, Pak. Udah. Oke, makasih. Salam buat kita kembali. Kita bersyukur pada kesempatan ini masih bisa berkumpul. Namun sebelum saya mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah kami yang di surga, pada kesempatan indah Tuhan kami masih dapat berkumpul beribadah di tengah minggu bekerja kami. Kami tahu Tuhan hari-hari kami cukup berat, cukup meletihkan dan penuh kekhawatiran dan ketakutan. Namun Bapa, pada kesempatan ini biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang memberikan kami kedamaian, dan firman Tuhan juga yang memberikan kami pengharapan sehingga hari-hari kami lalui dengan penuh sukacita. Itulah doa pengharapan kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, judul pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan adalah siap sedia. Bila kita lihat dari judul ini ada dua kata, siap dan sedia. Kata siap itu kalau kita ambil dalam bahasa Indonesia berarti kita sudah ready atau sudah mencapai suatu persiapan yang cukup matang. Nah, kita belum apa? Belum bergerak, belum melakukan hal yang untuk menuju sasaran yang tentunya akan kita tuju atau akan diperintahkan. Kalau kami mungkin di militer, kalau sudah bilang siap-siap, ya kita sudah harus mempersiapkan peralatan kita. Mulai dari bekal, kalau kita mungkin harus berjalan malam, senter, obat-obatan. Nah inilah yang harus kita persiapkan. Sehingga kita bisa mengatakan kita siap. Dan juga kata berikutnya adalah sedia. Nah bagaimana kita bisa bersedia kalau kita tidak siap? Dan bisa jadi kita diperintah untuk berangkat atau untuk khotbah atau untuk apapun, kalau kita tidak bersedia ya kita tentu tidak akan pernah menyiapkan diri kita. Tidak akan pernah kita siapkan bahan khotbah kalau kita tidak bersedia. Untuk apa? Kan seperti itu. Pasti kita pun harus bersedia. Sehingga kita siap sedia menghadapi, tentunya pada judul khotbah ini saya ambil adalah tentang akhir zaman di saat ini. Apalagi kita sering sekarang banyak lewat Zoom beberapa seminar-seminar. Dan puji Tuhan juga ada beberapa kita pembicara yang saat ini dari luar, seperti sahabat kemarin. Saya cukup simple khotbah daripada menantu Pak Simbolon ya. Tetapi saya lihat nilainya sangat alkitabiah. Jadi seringkali kita lihat pembicara, dia menggunakan akal pikirannya, bukan menggunakan Alkitab atau roh nubuat. Ini sebenarnya bernubuat yang salah, bernubuat yang menggunakan kehendak manusia. Tidak ada nubuatan menggunakan kehendak manusia, tetapi oleh karena dorongan kuasa Roh Kudus melalui firman Tuhan dan tulisan-tulisan roh nubuat. Itulah yang kita pahami. Nah, kita lanjut pelajaran kita pada saat ini, dikatakan dalam Matius 24 ayat 44. Sebentar, agak menutupi. Oke.
Matius 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah saudara-saudara, siap sedia. Jadi di sini dalam Matius 24 ayat 44, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah sama seperti khotbah kemarin, kalau kita mungkin anak-anak dikasih ujian tanggal sekian, nah kita pasti persiapkannya tanggal itu, malamnya atau sehari 2 hari sebelum itu. Sama mungkin juga berkhotbah juga kadang gitu. Kalau dibilang Pak Saudara Nababan berkhotbah 2 bulan lagi, mungkin saya nyiapkan khotbah saya akan 2 bulan lagi, tidak mungkin sekarang. Tetapi ketika dikatakan kita ditunjuk dadakan seperti kemarin, mau tidak mau kita harus apa? Menyiapkan segala sesuatu dengan apa? Dengan semaksimal mungkin. Seperti sahabat lalu, hari Sabat saya suruh khotbah dan harus saya lakukan pada kesempatan ini ya agak kocar-kacir. Tetapi mau tidak mau saya harus apa? Mempersiapkan diri saya untuk bisa menjadi pembicara di kesempatan ini. Nah inilah makanya kita dituntut kesiapsiagaan kita. Seperti apakah kesiapsiagaan kita? Mari kita lanjut dalam firman ini. Baik, apakah kita sudah siap? Are you ready? Kalau di sini saya ambil sedikit. Di sini ada saya ambil 3. Yang pertama adalah siap sedia dalam takut akan Tuhan. Dan yang kedua, siap sedia dalam nubuatan. Dan yang terakhir, siap sedia dalam iman dan perbuatan. Mari kita akan bahas yang pertama yaitu takut akan Tuhan. Seperti apakah kita takut akan Tuhan? Siap sedia dalam takut akan Tuhan. Dalam Lukas 12 ayat 5 dikatakan demikian. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Nah saudaraku yang kekasih, hanya satu yang perlu kita takuti di dunia ini ternyata. Tidak perlu orang lain. Hanya satu, yaitu siapa? Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu mencampakkan atau melemparkan manusia yang berdosa tentunya ke dalam neraka. Kita lebih takut mungkin melihat hari-hari ini ada gempa, apalagi yang terjadi terakhir ini sebuah gudang mesiu yang sampai terbakar dan meledak. Rasanya kita apa? Ciut nyali kita, merinding. Seandainya kita ada di sana, tamatlah riwayat kita. Mungkin kita pasti akan takut seperti itu. Dan itu memang sangat menakutkan. Apalagi banyak sekarang kita dikejar-kejar dengan sandilau. Tidak bisa berjualan, tidak bisa belanja. Kita harus lari kemana? Bahkan bagi yang berduit sekarang sudah mempersiapkan tempat. Mereka di pedesaan. Tapi benarkah itu sesuai dengan perintah Tuhan? Nah itu yang harus kita pelajari. Jangan-jangan ya belum tentu perintah Tuhan seperti itu. Karena pernah kekecewaan yang kami alami di keluarga saya. Sepertinya kami mundur 10 hingga 15 tahun ke belakang. Kala itu orang tua saya dan bapak tua saya, abang adik mereka sudah advent di Tanjung Balai, tempatnya sudah indah, enak di kilometer 4, kita tanah juga lumayan. Tetapi karena bujukan dari pendeta, oh harus kita siap-siap menyiapkan tempat di pedesaan. Mengungsilah bapak ini pergi ke daerah rantau dekat perbatasan ke Parsoburan ya, Toba sana. Jadi waktu itu saya ingat masih kelas 1 SMA saya. Kelas 1 SMA itu sekitar tahun 86. Bapak saya mengungsi ke sana buka ladang baru. Bayangkan dia punya rumah, punya apa dijual. Dia buka di sana ada memang bisa mencapai hampir 15 hektar. Tetapi hasilnya nggak ada karena dia berjuang sendiri melawan monyet. Ya banyak kali tantangannya rumput. Sementara orang di situ tidak ada yang dekat dengan dia. Saya masih ingat persis perjalanan dari aspal itu kita naik truk itu ya, belum ada angkot, itu hampir 2 jam. Dan setelah sampai di pedesaan yang terdekat saat itu, kita jalan kaki lagi hampir perjalanan 2 jam lebih. Melewati sungai itu mungkin 10 sungai kita lewati kecil-kecil, memang sungai batu-batu. Dan sampai sekarang itu jalan tidak ada, dan sampai listrik pun tidak ada. Ini korban, ini fakta yang kami alami gitu loh.
Sampai selama 10 tahun di sana, sampai saya jadi tentara, baru saya tarik orang tua saya tinggalkan itu hutanmu itu, saya bilang, pedesaanmu itu. Bapak salah, saya bilang. Yesus masih lama datang, saya bilang. Karena apa lama? Bagi kita 1000 tahun, bagi Yesus hanya 1 tahun, saya bilang. 1 hari. Cukup lama. Hitungan detik dia, kita berapa tahun, Pak? Saya bilang, Bapak mungkin belum tentu lihat. Yesus datang sampai Bapak mati, saya bilang. Dan akhirnya kalau saya cerita basa-basi seperti pas tahun baru, dia hanya menyesal katanya. Menyesal, karena apa? Salah mengambil keputusan, salah mengambil apa? Peristiwa yang seharusnya dia masih bisa dengan menikmati keadaan di kota. Menikmati keadaan apa? Walaupun di pinggiran kota sih sebenarnya kilometer 4 kelenteng Cina kami di sana. Nah ini suatu pelajaran yang berharga sebenarnya bagi saya pribadi dan juga bagi orang tua saya. Nah dalam Matius 10 ayat 28 demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Jadi mau datang itu Pangaleleon kalau bahasa Batak, mau sandalau, mau apapun, ngapain kita takut gitu loh. Pernah saya pengalaman juga dulu ya termakan apa juga ya cerita ataupun khotbah yang menurut saya tidak masuk akal saat ini. Karena apa? Ketika itu saya masih lajang, saya ditugaskan ke Lok Sumawe. Mungkin kalau nggak salah itu sekitar tahun 2004, 2006 antara itu. Jadi saking saya berpikir begini, seandainya datang nanti Sandilau, orang mau menangkap membunuh saya dan keluarga saya akan siapkan granat. Jadi granat itu saya simpan-simpan itu dulu sampai saya mau menikah. Saya simpan-simpan, jadi kalau datang orang lah saya lempar ini nanti, bisa nggak dia nangkap saya? Itu pemikiran duniawi saya gitu loh. Ternyata itu salah, saya nggak bisa, saya nggak, mungkin pemikiran saya dengan Petrus saat itu. Kalau datang siapa yang mau nangkap Yesus, saya akan bunuh. Sehingga ke telinganya tentara dari Roma itu pun putus. Tapi benarkah itu perintah Yesus? Yesus tidak menginginkan hal itu. Yesus tidak menginginkan kekerasan. Yesus tidak mau kita mempersiapkan diri kita dengan tameng. Yesus tidak ingin kita, oh kalau nanti datang sini saya harus pergi ke sana. Itu rencana kita, rencana Tuhan lain. Saya katakan, rencanamu bukan rencana Tuhan. Kita tidak perlu harus takut, tidak perlu harus sekarang siapkan tempat di Sidikalang atau di kampung halaman kita mungkin ya. Kalau saya di Parsoburan atau Hidayatana, enggak perlu saya rasa. Karena akan ada saatnya Tuhan apa? Bernubuat untuk kita. Lukas 21 ayat 10 dan 11. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Di ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat yang ada dan akan ada tempat penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Sebenarnya kita nggak perlu panik. Kenapa? Karena sudah diamarkan di atas. Kita sudah diamarkan. Ada penyakit sampar. Jadi kalau ada pun sekarang COVID, mengapa kita harus panik? Mengapa kita? Ini hanya karena kita belum siap. Begitu kita tidak siap, kita terdadak. Oleh karena itu, dengan kita terdadak sama dengan pemerintah gamang, tidak tahu mengambil keputusan apa. Tidak tahu harus bertindak apa. Sebenarnya simpel. Cukup pakai masker, cuci tangan, bawa sanitizer, jaga jarak. Ya puji Tuhan, mudah-mudahan kita akan apa? Akan sehat-sehat dan selamat. Tetapi oleh karena banyaknya informasi yang kita dapat dan tidak aktual, sehingga membuat kita apa? Ketakutan. Sampai jalanan disemprot, sepi semua, seperti kota apa? Kota hantu, seperti sudah mengungsi orang. Nah inilah kegamangan. Dan umat Tuhan seharusnya ini tidak boleh terjadi. Kalau kita memang sudah apa? Sudah siap dan sedia. Kita sudah mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada yang bisa dilakukan manusia. Mau itu paus, mohon maaf. Mau itu siapapun saya rasa tidak ada. Mau itu tentara, mau itu gubernur, mau itu presiden. Nggak bisa. Selama Tuhan tidak mengizinkan, selama Tuhan ada membela kita, ada dalam kita, Tuhan akan menolong kita. Makanya di Ulangan 3 ayat 22, janganlah takut pada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu.
Malaikat Tuhan yang berperang untuk mereka. Daud tidak pernah ada takut menghadapi Saul. Dia percaya malaikat Tuhan yang akan membunuh Saul. Walaupun dia hanya bermodalkan apa? Kalau sekarang itu ketapel atau dengan batu. Bayangkan. Dia tidak bawa pedang. Dia tidak bawa apa-apa. Daud hanya tahunya mengembalakan sapi, kambing, domba. Itu yang dia ngerti. Tetapi dia punya keyakinan. Dan dia hilangkan rasa takutnya. Sehingga dia berani menghadapi apa? Saul. Seandainya saat ini kita dihadapkan dengan Saul. Apa yang harus kita? Mungkin kita akan lari kah? Apakah kita seperti Daud? Nah ini menjadi tantangan bagi kita. Kalau kita yakin bahwa Tuhan mampu berperang untuk kita, kita tidak akan pernah gentar. Kita tidak akan pernah takut menghadapi Saul-Saul yang lebih besar dari Saul sekalipun. Kita tidak akan pernah takut sama sekali. Oleh karena itu kita perlu apa? Takut kepada manusia kecuali sama Tuhan. Dalam kutipan Roh Nubuat, dalam Testimonis jilid 9 halaman 21 dikatakan demikian. Sekalipun kita belum mengerti apa yang sedang dan akan terjadi. Sekalipun kita belum mendapat jawaban atas pertanyaan hidup. Sekalipun segalanya terlihat tidak jelas. Tetapi satu hal yang pasti. Dalam tangan Tuhan, kehidupan kita terkendali dengan amat sempurna. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Walaupun kita tidak tahu, baru mereka-reka, oh kalau ada sambil begini. Mohon maaf, saya sendiri dulu bingung sebenarnya. Saya masih ingat persis para pendeta, para tua-tua jemaat mengatakan, nanti akan dibuat cap di dahi dan di tangan. Ternyata sekarang cap dan tangan sudah kadaluarsa. Baru muncul lagi beberapa tahun, 10 tahun terakhir, chip. Ambiar juga nggak ada. Sekarang mulai lagi orang cari-cari, oh mungkin ini seperti apa? KTP yang nanti akan semua bisa belanja kemari, ke sana kemari. Dan itu belum tentu. Makanya saya lebih senang sebuah buku ini kalau bisa kelihatan ditulis oleh Pendeta Silitonga, biarkanlah Daniel dan Wahyu berbicara. Saya lebih senang buku ini. Dia lebih mudah menerjemahkan akhir daripada apa? Nubuatan. Menerjemahkan kejadian-kejadian apa yang terjadi. Di sini dia tidak ada menakut-nakuti umat Allah, tetapi dia memberi motivasi, semangat. Bagaimana umat Allah mempersiapkan dirinya. Bagaimana kita supaya jangan sedikit pun takut, sedikit pun gentar. Jangan takut, apalagi sampai panik. Apalagi berpikir, oh nanti kalau ini anakku di mana, kemana lah dia, siapa yang menolong, siapa yang beri makan. Burung-burung di udara diberi makan, saudara. Bukan hanya anak kita, bukan hanya adik kita, bukan saudara kita, bukan orang tua kita. Bahkan burung-burung pun diberi makan oleh Tuhan. Bila kita percaya sama kuasa Tuhan. Nah itu menjadi tantangan bagi kita. Ya, agak percepat sedikit. Siap sedia dalam nubuatan. Yesaya 42 ayat 9. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nah, masih berlaku kan nubuatan bagi kita? Mari kita akan baca selanjutnya. Kisah 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kita terus dituntun Tuhan. Roh Kudus selalu ada menemani kita. Orang-orang tua yang sudah tua-tua seperti Pak Ngenangari akan mendapatkan mimpi-mimpi. Apa yang akan terjadi bila memang sandelau sudah berlakukan. Bila memang Yesus mau datang. Kita akan mendapat penglihatan-penglihatan. Itu nanti kita baca, kita pelajari. Bagaimana Yerusalem, orang-orang Kristen bisa selamat. Dan itu juga akan terjadi bagi kita sekarang. Karena Tuhan yang dahulu dan sekarang ada sama. Tidak pernah berubah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 dikatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ini harus kita catat, yang saya garis meraih. Bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi bukan atas pemikiran kita, oh bukan karena ini. Bukan. Itu hanya pemikiran manusia.
Pemikiran kita terlalu sempit untuk menerjemahkan apa? Rencana Allah, rencana keselamatan Allah, rencana pembaruan dunia ini. Terlalu kecil, terlalu sempit kita. Walaupun kita mungkin hanya melihat beberapa persen, oh ini gaya gambarannya. Mungkin YouTube itu mempersembahkan, oh ini kecanggihan-kecanggihan alat yang sedang ini dibangun oleh Amerika, mungkin oleh sekutunya. Tetapi itu bukan menjadi kita gentar. Itu bukan menjadi kita jadi takut dan panik. Wahyu 19 ayat 19. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadamu, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Makanya kita dianjurkan untuk belajar apa? Buku-buku roh nubuat. Ini menjadi pedoman kita. Memang kita harus belajar, mau tidak mau ini menjadi kesaksian kita. Kesaksian Yesus yang menjadi apa? Modal kita umat-umat akhir zaman, umat-umat Allah, umat-umat pilihan. Memang kalau pengetahuan kita tidak kita asah, tidak kita persiapkan sedemikian rupa, kita mudah digoyang-goyangkan, kita mudah panik, kita mudah stres. Bahkan ada beberapa, mohon maaf, di mana kau sudah mempersiapkan tempatmu kalau terjadi? Waduh, saya pikir, saya nggak pernah terpikirkan untuk hal itu, saya bilang. Loh, bagaimana nanti begitu terjadi? Kamu mau makan apa? Waduh, saya juga nggak kepikirkan mau makan apa. Tapi yang saya pikirkan, begitu terjadi, kalaupun saya harus meninggalkan kota, harus meninggalkan rumah, harus pergi, saya percaya Tuhan menyediakan. Elia, Tuhan persiapkan makanannya. Belalang, madu, bahkan burung-burung datang. Hanya bagaimana kita belajar bagaimana sosok Elia. Imannya itu, iman Elia, itulah yang hendak kita miliki. Bukan kita harus mempersiapkan sekarang, oh tanam dulu durian, tanam ini. Iya kalau kita kesempatan, kalau diputus di sana jalan, kita nggak bisa kemana. Nah terus mau kemana kita? Kan itu juga nggak bisa ke sana. Itu pemikiran kita. Tetapi kan Tuhan punya rencana lain. Rencana Tuhan belum tahu kita ke depan. Satu langkah apakah bisa kita perpanjang satu hasta pun? Oh tidak bisa. Usia, langkah kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sudah diukur semua kehidupan kita. Dalam Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah. Dan memiliki kesaksian Yesus. Memang sasaran utamanya kita. Kita sudah tahu, saya nggak akan jelaskan itu kita sudah sasaran empuk. Tetapi bukan berarti kita apa? Kita harus takut, kita harus panik. Tetapi kita harus bersiap. Sama dengan pencuri. Kita tahu kita memiliki mungkin ya rezeki lumayan. Sehingga kita sasaran empuk. Tapi kita persiapkan apa? Kita persiapkan CCTV, kita siapkan alarm, kita persiapkan apa? Mungkin anjing, mohon maaf. Mungkin juga kita persiapkan gembok rumah kita yang lebih kuat. Itulah yang harus kita lakukan. Bukan hal-hal yang lain kan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan apa? Keadaan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga. Oh maaf, ini ada tulisan roh nubuat. Saya akan bacakan sedikit. Tanda-tanda dan keajaiban bermunculan mendahului bencana dan malapetaka itu. Nah ini adalah bagaimana ketika bangsa Israel atau orang-orang Kristen ketika dikepung oleh Titus saat itu, tetapi mereka masih memiliki kesempatan apa? Untuk keluar. Yaitu tanda-tanda dan keajaiban bermunculan mendahului bencana dan malapetaka itu. Pada tengah malam bersinarlah terang yang tidak biasa di atas bait suci dan mezbah. Di awan-awan terbenamnya matahari terlukis kereta-kereta perang dan bala tentara siap untuk berperang. Iman-iman yang bertugas malam di bait suci telah ditakutkan oleh suara-suara misterius. Bumi bergetar dan terdengar suara tangisan orang banyak. Marilah kita pergi dari sini. Pintu gerbang kota sebelah timur yang besar terbuka, yang begitu berat sehingga dengan susah payah ditutup oleh 20-an orang yang dipasangkan dengan batang-batang besi yang tertancap pada batu, terbuka pada malam itu dengan sendirinya tanpa ada terlihat yang membukanya. Tak seorang Kristen pun yang binasa pada waktu Yerusalem dimusnahkan. Kristus telah mengamarkan murid-muridnya. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat, kata Yesus dalam Lukas
mohon maaf ini kok lari slide-nya. Klik tadi ya. Sebentar, kayaknya kepencet. Iya. Nah, ini dalam Lukas 21 ayat 20 dan 21. Ini menandakan bahwa umat Kristen masih dilindungi Tuhan. Diberikan kesempatan, diberikan waktu. Itu bukan kekuatan manusia. Itu memang Tuhan yang mengendalikan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya binasa. Tuhan tahu anaknya berdoa siang malam. Tuhan tahu orang-orang Kristen pada zaman dahulu berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka percaya akan nubuatan Tuhan. Mereka percaya Yerusalem akan runtuh. Mereka tidak lari kabur jauh-jauh hari. Tetapi begitu malam itu, sore hari, begitu matahari mereka lihat gambar-gambar terang. Itu hanya umat-umat Tuhan yang melihat. Bukan semua orang, bukan semua tentara yang ada mau mengepung. Tidak. Tetapi umat-umat Tuhan diberi penglihatan seperti tulisan tadi. Diberikan apa? Mimpi-mimpi. Bahkan mereka dengar apa? Bisikan. Larilah. Larilah. Itu menunjukkan kita apa? Diberi kesempatan. Jadi kita ngapain harus takut? Karena Tuhan kita apa? Akan menolong, akan membisikkan ke telinga kita bila sudah tiba apa? Waktunya untuk kita pergi. Nah inilah yang harus kita persiapkan. Mohon maaf agak lambat sedikit. Iman dan perbuatan. Yakobus 2 ayat 4. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak bisa, saudaraku. Walaupun kita bilang, oh, aku percaya, sangat percaya dan sangat yakin dan percaya sama Tuhan. Tapi perbuatan kita tidak sesuai. Kita tidak pernah menunjukkan kasih. Kita tidak pernah peduli kepada lingkungan kita. Kita tidak pernah peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Keluarga kita. Ini tidak akan bisa iman kita hanya menyelamatkan. Tanpa perbuatan. Makanya dalam Yakobus 2:26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini ibarat mata koin. Dua sisi yang sama. Tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita katakan, oh iman dulu baru ada perbuatan. Atau perbuatan dulu baru ada iman. Nggak bisa. Kalaupun ada iman kita tanpa ada perbuatan, mati saudara. Adapun perbuatan kita, iman kita tidak ada, mati sia-sia. Ini tidak bisa dipisahkan. Sebab Alkitab mengatakan dalam Yakobus 2:26, tubuh tanpa roh mati. Walaupun ada tubuh kita, napas kita nggak ada, akan mati. Sama dengan hanya napas sama tubuh, sama seperti mati juga. Tidak ada pilihan lain. Kecuali iman dan perbuatan harus sejalan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Perintah-perintahnya nggak ada yang berat sebenarnya. Kalau kita jalankan dengan apa? Dengan penuh kasih. Dengan keikhlasan. Dan kita akan mengalahkan dunia dengan apa? Dengan iman kita kepada Yesus. Yaitu memiliki apa? Kesaksian Yesus. Memiliki apa? Roh nubuat. Dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sama saudara, umat Tuhan dimanapun. Sekarang ya banyak yang galau. Sekarang banyak yang mengalami apa? Penderitaan. Bukan hanya kita di Indonesia. Yang kena COVID juga demikian. Hampir di seluruh benua. Dan inilah yang menjadi apa? Tantangan buat kita supaya kita lebih berserah kepada Tuhan. Sehingga sebenarnya kita lebih mengkoreksi diri kita daripada kita memikirkan rencana-rencana ke depan, jauh ke depan. Lebih baik kita mengkoreksi diri kita, apalagi Tuhan yang kurang dari perbuatanku, apalagi Tuhan yang kurang dari sikapku, apalagi Tuhan yang kurang dari tindakanku, apalagi ya Tuhan yang kurang daripada apa? Segala kasih yang kuberikan. Ini menjadi koreksi sebenarnya. Daripada kita sibuk memikirkan apa yang akan terjadi hari esok, apa yang akan terjadi kalau sandelayo, apa yang akan terjadi kalau sudah tidak bisa belanja. Gak ada gunanya. Tetapi apa Tuhan yang bisa kupersiapkan untuk menghadapi hari-hariku, untuk mempersiapkan hidupku.
supaya aku layak di dalam kerajaan surga. Mau kita menang lolos nggak dikena sandilau, kita pun hidup selamat kalau kita tidak memiliki iman dan kasih, tidak memiliki perbuatan, saudara, kita mati dibilang dalam firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan mengalahkan dunia, iman kita. Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Inilah kita dituntut tekun, bersabar sambil mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal kita, sehingga kita siap sedia seperti seorang tentara. Begitu diperintahkan berangkat, maka saat itulah dia berangkat kemana Tuhan perintahkan. Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan kita nggak ada yang sia-sia. Perbuatan kita juga akan menjadi faktor penentu bagi keselamatan iman. Walaupun kita sadar, kita tahu, keselamatan itu adalah oleh karena kasih karunia Allah. Tetapi perbuatan kita bukan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Segala perbuatan kita akan menyertai kita kelak di pengadilan surga. Banyak orang yang mengaku menyembah Allah, padahal mereka bergantung atas usaha-usaha mereka sendiri. Untuk menurut hukumnya, untuk membentuk sebuah tabiat yang benar, dan untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan sejati bab 5. Jadi banyak orang mengaku menyembah Allah, padahal mereka bergantung atas usaha-usaha mereka sendiri. Sering mereka, ya ini semua karena Tuhan ini semua. Tetapi mereka sebenarnya menonjolkan apa yang dia miliki. Menganggap, oh ini sudah keberhasilanku, sehingga aku tidak pantas ini memberikan pada orang lain. Karena ini adalah jerih payahku, ini usahaku. Ini bukan milik Tuhan. Mungkin dalam tanda kutip. Walaupun dia berkata, oh ini semua adalah berkat Tuhan, ini anugerah Tuhan. Tetapi banyak yang mengaku menyembah Allah. Banyak yang mengaku mereka bersyukur kepada Tuhan. Faktanya mereka bergantung atas usaha-usaha mereka sendiri. Dalam Lukas 18 ayat 1 dan 8, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi ini? Ini menjadi pertanyaannya sekarang. Ketika anak manusia, ketika Yesus datang, masihkah kita memiliki iman bukan atas usaha-usaha kita sendiri? Dan iman kita iman yang hidup, bukan iman yang mati. Oleh karena perbuatan kita tidak ada. Nah ini tantangan dan pelajaran bagi kita, bagaimana kita menghidupkan iman dan perbuatan kita. Jika kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, bersikap baik, lemah lembut, dan sopan, serta penuh belas kasihan, akan ada 100 orang yang bertobat ke dalam kebenaran. Di mana sekarang hanya ada satu. Ellen G. White dalam Testimonies for the Church, jilid 9 halaman 189. Nah ini yang menjadi hujan akhir yang kita tunggu-tunggu. Tapi dengan memiliki apa? Sikap yang baik, lemah lembut, dan sopan, serta penuh belas kasihan. Makanya tidak heran sekarang banyak jadi ateis. Oleh karena apa? Kita lihatlah mereka orang Kristen, kita lihatlah mereka pengikut Yesus, apa perbuatan mereka, tutur kata mereka, tindakan mereka, perbuatan mereka, ada kepedulian mereka. Lebih baik kita tidak punya Tuhan, mungkin kita jauh lebih baik. Nah ini makanya banyak jadi apa? Ateis. Bahkan pemimpin dunia ada berkata, seandainya Kristen itu menerapkan seperti isi Alkitabnya, mereka percaya separuh dunia ini mungkin akan menjadi apa? Menjadi pengikut Yesus. Demikianlah yang disampaikan. Dan di akhir ini, hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Maka tak perlu bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Karena setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda-beda. Walaupun ada orang yang sudah mempersiapkan apa, ya itu terbaik bagi mereka. Kita juga tidak alang-alangi. Ada orang yang sudah siap menjadi vegetarian, ya puji Tuhan. Bukan menyalahkan orang yang tidak vegetarian. Ada yang sudah siapkan tempat untuk dia kalaupun terjadi pengungsian, ya itu puji Tuhan. Walaupun kita belum siap bukan berarti kita lemah atau kita tidak mempersiapkan.
Tetapi intinya, perjalanan hidup setiap manusia punya beda-beda. Dan kita percaya Tuhan akan menuntun setiap manusia. Sehingga di dalam kita siap sedia menjadi tangguh. Karena itulah pribadi yang diinginkan Tuhan, bagaimana kita menjadi pribadi yang siap sedia dan tangguh dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam ayat terakhir dikatakan di sini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah menjadi harapan kita supaya kita tidak kendor sedikit pun, baik kerajinan dan roh kita biarlah tetap menyala-nyala. Terima kasih. Salam, itulah yang bisa saya sampaikan khotbah kita di pertengahan malam ini. Mohon maaf agak banyak karena saya tidak sempat tadi sensor semua, jadi karena waktu yang singkat, jadi apa ada yang telah saya buat itu aja tadi saya langsung konekkan. Terima kasih. Salam, selamat malam. Terima kasih kepada Pak Nambaban yang membawakan firman pada kita malam ini, sehingga kita dianjurkan supaya siap sedia dan takut akan Tuhan dan tetap bertekun. Dan tibalah saatnya, pada saat ini kita bisa menambahkan atau bertanya, pada saat ini dipersilahkan. Baik, selamat malam. Bicara, kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Baik, terima kasih. Jadi, masa pandemi COVID ini ternyata menghasilkan banyak perubahan ya dalam secara global. Tidak hanya perubahan secara fisik ataupun yang lain-lain, ternyata kerohanian juga banyak berubah ya. Beberapa minggu lalu setelah ada pembahasan mengenai roh nubuatan, diskusi roh nubuatan pada hari Jumat, saya jadi tahu ternyata banyak orang sekarang menghidupkan country living ya, atau tinggal di desa. Ya. Kalau kita teliti atau telisik kondisi pada saat ini, ya, memang banyak tanda-tanda yang menunjukkan ke arah ke arah nubuatan. Tetapi Alkitab itu sendiri mengatakan bahwa itu masih tanda-tandanya belum akhirnya. Makanya saya lihat kemarin orang mengadakan country living, saya setuju dengan pendapat Pak Demson itu ya, bahwa dalam country living ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, harus dilakukan dengan bijaksana dan seksama ya. Nah, satu hal yang penting bahwa country living itu, kalau menurut saya tidak salah untuk diterapkan, karena itu sudah sejak lama diajarkan kepada kita. Namun masalahnya sekarang adalah kita sering mengaitkan itu dengan kesediaan kita untuk tadi kata Pak Berlin, pangeleon. Ya, kami juga sering dulu berkemah. Nah, kenapa seperti ini? Supaya disiapkan untuk pangeleon. Selalu ceritanya mengenai pangeleon. Ya. Nah, di dalam ini ada isi apa? Ada isi ketakutan, ya. Kita lihat ada isi ketakutan, berarti kita masih berbicara secara daging. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat tanda-tanda itu, bagaimana sebenarnya kita? Harusnya ada sukacita kan, begitu kan? Dari menurut Pak Berlin itu tadi. Ya. Oleh karena itu Alkitab itu ada dua contoh yang kontras kita lihat. Kita lihat ada orang muda yang datang kepada Yesus, katanya Tuhan, aku sudah berbuat seperti ini, berbuat seperti itu. Ya. Dia mungkin sudah turuti semua hukum Taurat itu, sudah melaksanakan hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, dan tidak ada lagi apa yang tidak dilakukan. Tidak ada celahnya kelihatan. Lantas Yesus katakan apa? Kalau kau mau mengikut aku, apa katanya? Juallah Juallah semua hartamu. Apa yang terjadi? Di sini anak muda itu fail. Anak muda loh ya. Anak muda yang sudah berhasil dan berprestasi. Dia tidak mampu
meninggalkan apa? Keduniaannya. Ya. Kemudian contoh yang kedua adalah siapa? Yudas Iskariot, murid Yesus sendiri. Ya. Yudas Iskariot ini saya kira dia sudah lihat dari mata kepalanya sendiri sekian banyak perjalanan bersama Yesus dan sekian banyak apa? Mujizat yang dia ikuti kepada Yesus. Tidak bisa kita tidak katakan orang ini orang beriman, ya. Dia lihat langsung. Tapi pada kenyataannya di dalam perbuatannya dia apa? Fail juga, dia apa? Jual Yesus, ya. Nah, kalau kita lihat Yesus itu memilih murid-murid yang awalnya itu kita lihat adalah dari apa? Dari nelayan-nelayan. Ya. Nelayan-nelayan ini kenapa? Saya lihat mereka ini di Danau Galilea ya. Nah, kebetulan saya tahu orang danau itu bagaimana. Orang di danau itu menghadapi suatu apa? Ketidakpastian atau alam yang tidak menentu. Maka mereka itu harus apa? Melakukan sesuatu itu bergantung tidak hanya berdasarkan apa? Dirinya sendiri. Itu yang diajarkan Yesus kan kepada murid-muridnya itu. Mereka bukan orang-orang pintar, orang-orang sekolahan, orang-orang nelayan yang sederhana. Tetapi kehidupan mereka itu dapat mempengaruhi siapa? Matius, Dr. Lukas, yang lain-lain. Kita lihat Matius sampai meninggalkan apa? Timbangan dia di pajak itu ya. Nah, jadi itulah dikatakan tadi bahwa iman itu perlu, ya. Tidak bisa kita katakan iman saja. Tidak bisa kita lakukan segala sesuatu itu dengan usaha-usaha kita sendiri juga. Tidak bisa. Ya kalau kita beriman harus kita apa? Harus kita nyatakan, tunjukkan secara perbuatan kita. Oleh karena itu, saya kira sekaranglah saatnya mungkin ya. Sekaranglah saatnya kita mempersiapkan apa? Iman kita bukan dengan rasa takut ya. Jadi jangan kedagingan kita yang kita tonjolkan. Oh ini sandalo begini, begitu, begini, begitu. Tetap seperti yang Bapak Berlin tadi katakan ya. Ya kalau kita sudah mempersiapkan iman, maka Tuhan akan bimbing kita ya. Kalau kita katakan country living itulah yang menunjukkan kita selamat. Wah, sungguh tidak adil Tuhan itu ya. Siapa yang mampu country living? Ya orang-orang yang mampu apa? Membeli lahan lah, yang mempersiapkan di luar ya kan. Bagaimana dengan yang tidak? Ya. Oleh karena itu kita sepenuhnya pada zaman-zaman akhir ini harus bersukacita dan apa? Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Yesus ya, dengan iman kita. Saya kira itu aja sedikit tambahan ya. Kalau ada komentar yang lain, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Ginting yang telah memberikan tambahan. Dan mana tahu masih ada yang lain waktu ini kita persilakan. Boleh saya tanggapi sedikit ya? Boleh, Bu. Tapi kalaupun mungkin nanti agak panjang, kita cut aja. Jadi apa yang dibilang Pak Nababan, yang paling penting yang dipersiapkan itu adalah keimanan kita, pengharapan kita, dan perbuatan kita. Itu memang yang paling penting. Tapi Tuhan Yesus bilang sebenarnya kalau kita baca Matius 24 itu semuanya nubuatan isinya. Tuhan Yesus sendiri sudah bilang bahwa akan ada guru-guru palsu. Nah, kita harus tahu itu. Yang mana yang guru-guru palsu. Yang kedua, bahwa akan ada nanti, saya baca ayat 21 ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak awal dunia. Nah, jadi ini juga harus kita perhatikan. Nah, jadi kalau kita mau, kita mau berbicara, tidak usah dipikirkan, kayaknya kurang pas juga. Karena kalau kita pun siap iman, kita harus juga mempersiapkan karena memang ada masa yang disebut Pak Jusat tadi itu Pangaleon, itu pasti datang. Kesesakan Yakub itu pasti datang. Nah, jadi artinya kita harus melihat tanda-tanda. Kalau saya baca di ini ya, peristiwa akhir zaman.
Peristiwa akhir zaman halaman 117 ya. Halaman 117. Memang benar seperti yang dibilang Pak Berli tadi itu bahwa nanti Tuhan akan ini. Tuhan akan lindungi kita. Tapi itu ada tahapnya. Jadi kalau Tuhan yang melindungi kita itu sesudah pintu kasihan tertutup untuk kita dan itu pada masa hujan akhir. Nah, sebelum masa hujan akhir itu sudah ada masa penyiksaan. Gitu. Jadi itulah sebabnya nyawa pasti melalui roh nubuat ya, melalui roh ilham yang diterima dari Tuhan. Mengapa kita perlu meninggalkan kota-kota? Nah, karena kalau dia ingatkan kepada kita di sini halaman 127 ya. Saya coba lihat dulu. 127 supaya kita bisa lihat, tapi diamarkan kepada kita ya, kita tidak boleh untuk terburu-buru meninggalkan kota. Jadi memang sudah harus ada persiapan, tapi persiapan kita itu harus kita hubungkan dengan proses kegenapan nubuatan yang sedang terjadi di hadapan mata kita. Nah, apa sih yang paling ini? Kalau kita pelajari kan akan ada penyatuan agama. Nah, kemudian nanti negara dan institusi agama akan bersatu untuk memaksakan hari Minggu. Nah, jadi sekarang itu yang sudah kita lihat terjadi. Kita tidak bisa bilang bahwa itu tahun depan, 10 tahun lagi, tidak. Karena hanya Bapak yang tahu. Cuman masalahnya, bahwa tanda-tanda itu semakin banyak di hadapan kita, itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, begitu. Jadi tanda-tanda ini yang harus kita amati. Yang mana sih? Kalau kita boleh, saya boleh tampilkan sedikit ini ya Pak ya. Slide untuk kita. Mudah-mudahan ini bisa membukakan apa sih yang sudah terjadi sekarang di hadapan kita sebenarnya seberapa dekat. Nah, yang paling dekat itu, tanda-tandanya itu adalah, sorry, slide 10, bentar ya. Saya bagi dulu ini ya Pak ya. Nah, tadi kebetulan Pak Berli singgung ini. Nah, ini saya mau share screen. Gimana tadi caranya ini Pak, share screen? Oke, share screen. Saya klik ya Pak ya. Kan gitu ya. Nah, ini dia. Hai. Bisa lihat Pak? Nah, sudah Bu. Sudah ya. Tapi kalau saya besarkan bisa nggak ya? Coba saya coba. Bisa, harusnya bisa Bu. Nah, ini dia. Nah, jadi ini sudah sekarang bahwa Sandelo itu sudah makin dekat ke kita, itu bahkan sudah masuk. Ini kebetulan ini adalah Global Catholic Climate Movement. Nah, ternyata Global Catholic Life Movement ini target mereka Pak. Misi mereka itu bringing Laudato Si to life for climate justice. Jadi sebenarnya ini hanya pergerakan climate movement ini Pak, hanya alat, hanya sarana yang mereka pakai. Mereka bilang kita perlu menyelamatkan bumi. Kenapa? Karena dengan cara itulah kita menghormati Tuhan kita. Nah, jadi itu mereka pakai sebagai saya bilang sih kendaraan, yang kalau kita seminar itu kendaraan. Climate change dipakai oleh WHO dan Katolik. Nah, apalagi ini artinya sekarang ini Pak, bahwa ini sudah merupakan pergerakan bukan hanya Katolik yang mengapakan ini, tapi ini sudah, nah di sini Pak, ini sudah ada ini ayat ini 27. Jadi, nah Pak saya maaf, kalau kita cari-cari, ini
bahwa hari Minggu inilah di dalam Laudato Si itu ini satu pasalnya. Pada hari Minggu itu partisipasi Ekaristi itu sangat besar artinya. Tapi saya pernah mendapat situs ada apa namanya ya, pemimpin gereja kita dari kantor GC yang sudah pernah bersama-sama dengan Katolik melakukan Ekaristi. Jadi kalau kita baca peristiwa akhir zaman itu, Nyonya White sudah bilang akan ada kejatuhan, gitu, kejatuhan umat-umat Tuhan bahkan pemimpin-pemimpin. Nah, sini kita teruskan dulu. Saya mau ambil satu ini. Ini apa lagi tadi? Bahwa agama dan negara itu akan bersatu. Sekarang apa yang dilakukan oleh Paus ini baru menyatukan agama-agama. Tapi kita, saya sudah singgung juga kemarin bahwa sekarang kan kita tahu Amerika saja yang ada dalam nubuatan. Yang apa itu namanya? Memiliki mulut seperti domba. Apa namanya? Bentuknya binatangnya seperti domba tapi bicara seperti dragon. Kan itu yang Amerika. Nah, jadi sekarang Paus sudah berhasil menyatukan ini semua, Pak. Ini interfaith religion. Nah, karena kita bukan ini, karena ini waktu peringatan berapa tahun ini? 15 tahun kayaknya ya. Iya, 15 tahun 9/11. Ini Paus yang pimpin dan semua pemimpin negara itu bangga ketika Paus pemimpin agama bangga ketika Paus mau bersedia memimpin peringatan itu. Nah, itu saya lewatkan saja. Ini dia. Sekarang Katolik sudah bersatu dengan Katolik dan Lutheran itu sekarang sudah bersatu. Waktu mereka memperingati, nah ini ada ditulis di dalam Wahyu. Tapi saya nggak ingat Wahyunya. Mungkin nanti ada bisa saya kutip ya. Nah ini dia, Katolik dan Lutheran. Oh itu kan masih di luar, masih lama. Tapi kita lihat ini Pak, Indonesia juga sudah masuk. Jadi kalau begitu Katolik bekerja, dia bilang mereka punya kongres 500 tahun memperingati reformasi Lutheran, mereka satukan itu semua gereja Katolik di seluruh dunia berjalan bersama-sama. Ini dia, hari ini. Jadi Indonesia juga sudah ini hari peringatan ini Gereja Metodis Indonesia Timur. Nah, kalau ini saya ambil contoh, tapi kalau kita ambil semua gereja Protestan sudah ini. Ini juga interfaith religion. Nah, bahwa gerakan ini sudah merupakan gerakan yang mendunia. Ini dia. Nah, ini dia. Kalau kalian sudah pernah dengar ini Greta Thunberg, ini Pak kita baca ini sama-sama. Ya, jadi Greta Thunberg ini dia baru mulai bekerja 2018, mulai demo, anak umur 15 tahun. Anak umur 15. Jadi saya hanya mau katakan yang paling penting memang iman, perbuatan, dan kasih. Tapi kita tidak boleh mengabaikan tanda-tanda zaman sehingga kita nanti tertulis pula seperti Matius 24 ayat 37 itu. Sebagaimana zaman Nuh kita terlalai. Nah, kalau kita baca buku Maranatha ini, dunia akan membuat kita terlena. Jadi teknologi sekarang sudah merusak otak kita ini semua. Nah, inilah dia. Lucunya, Pak, ini kan gerakan climate change. Jadi ini diambil dari Sustainable Development Goal. Targetnya WHO. 17 target WHO. Yang lucunya, Pak, waktu Greta Thunberg mau bicara di climate change, summit climate change itu, umur 16 tahun dia waktu itu. Ini Pak, ini lihat. The United Nations, ini kita lihat, United Nations menyambut kedatangan Greta Thunberg dengan 17 boat yang mencerminkan 17 Sustainable Development Goal. Ini dia Pak, 17. Jadi setiap boat itu mencerminkan. Apa itu 17 Sustainable Development Goal? Kita Google lebih pintar sekarang. Dari ini untuk menyediakan informasi ini. Nah, jadi ini semuanya ini. Greta Thunberg itu umurnya baru 16 tahun, tapi dia bisa menggerakkan orang segini banyak. Tapi kenapa bisa? Karena gerakan climate movement itu oleh Katolik mewakili 400 organisasi dan 1 juta wilayah pendukung.
Jadi 1 juta wilayah pendukung ini, itu semua di belakang Paus. Dia sendiri yang ngaku, ada di halaman sebelumnya. Jadi artinya, inilah yang sudah membawa kita sangat dekat. Negara sekarang sudah bersatu dengan ini, agama. Dan agama-agama sendiri pun, Paus sudah bilang, kalian tak perlu meninggalkan agama kalian. Yang penting berhenti hari Minggu. Itu ada di sini juga slide-nya, tapi saya nggak tahu yang di sebelah mana. Nah, jadi artinya benar yang paling pertama, karena country living pun kita, kalau nggak siap karakter kita, nggak ada gunanya. Jadi mempersiapkan karakter adalah yang utama. Tapi mengetahui tanda-tanda, saya senang sekali ada satu lagu, ada satu puisi sebenarnya yang ditulis oleh William Miller. Jadi dia bilang begini, and there is today. Dia bilang, aku tahu waktunya sudah sangat dekat dan itulah yang aku harus amati. Dia bilang, for which I watch and pray. Jadi zaman dia 1844 kan tidak ada lagi timeline nanti tahun segini akan ini 70 kali 70 tahun, 2300 pagi dan petang, itu kan garis-garis waktu. Itu nggak ada lagi. Jadi kita hanya tinggal mengamati sebenarnya apa peristiwa di depan mata kita yang menunjukkan dekatnya kedatangan Tuhan itu. Nah, karena Tuhan bilang kan, apabila kamu melihat, Wahyu 24 ayat 15, kalau kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, sekarang pembinasa keji itu siapa? Itu orang Advent enak, udah tahu kita itu. Tapi sudah seberapa besar kemajuan dia untuk menghancurkan sahabat Tuhan, untuk menghancurkan lembaga pernikahan Tuhan, untuk membuang dari di dahi dan di tangan kita firman itu yang Ulangan 6 ayat 8, hendaklah kamu menanamkan itu di dahi dan di tangan. Waktu bangsa Mesir mau keluar, bangsa Israel mau keluar pun, Tuhan bilang itu kan, ada tanda yang harus disematkan. Nah, jadi itu aja yang saya mau bilang. Jadi tidak salah kita mempersiapkan diri untuk country living, tapi sebelum kita pergi ke sana, seperti yang dibilang Bapak Berlin tadi, baiklah kita mempersiapkan karakter kita. Tapi bisa kita kerjakan juga bersamaan. Sementara kita mempersiapkan kita punya karakter, sementara kita persiapkan juga. Karena dalam peristiwa akhir zaman, itu Ellen G. White menulis, jangan terburu-buru kalau mau meninggalkan kota. Gitu. Jadi kenapa ada orang persiapan? Nah dulu kita kan tidak punya informasi yang cukup. Sekarang apapun begitu terjadi, begitu kita bisa akses. Kalau dulu kayak zamannya orang tuanya Pak Berlin, ya itu dia dengar, tapi tanda-tandanya tidak bisa dia amati. Nah kita sekarang di situ kelebihannya, kita bisa mengamati. Jadi kalau Maranatha bilang, sebelum melangkah ini kepada pengundangan tanda binatang itu kan hari Minggu, bukan tip. Sebelum melangkah ke situ, nah ini ditulis di sini bahwa kita akan dininabobokkan dulu oleh setan. Dan lembaganya itu kita tahu, tapi lembaganya ya, orang-orang Katolik banyak yang beriman teguh. Nah, gitu. Itu saya pikir, nah kalau memang kita ini sudah begini ya, udah mulai kita mendengar ada country living, seberapa itu country living, seberapa dekat sebenarnya. Ini saya udah bilang bahwa Sandelo itu udah selesai, tinggal mengundangkan aja Amerika itu. Nah, begitu diundangkan di sana, dan itu datangnya dari ini, di Amerika itu sekarang semua pejabat tinggi seperti saya bilang itu semua Jesuit. Jadi kalau Jesuit yang ngatur Amerika ya udah tinggal gampang aja kan Paus untuk memerintah Amerika. Dan sekarang apa yang dikerjakan Paus itu menjadi program PBB, United Nations. Termasuk itu tadi 17 Sustainable Development Goal. Jadi sebenarnya udah sangat kelihatan kalau kita lihat Amerika, WHO,
kepausan, ini sekarang transparan di mata kita. Dan tidak ada lagi di luar itu. Tapi seberapa cepat, karena kalau Tuhan mau, itu bisa dalam seminggu dia buat selesai semua. Tapi kalau Tuhan bilang belum waktunya, kita tidak tahu sampai kapan. Tapi yang paling penting, kayak kata Pak Berlin, marilah kita persiapkan karakter kita, iman kita, perbuatan kita, dan pengharapan kita. Tapi tanda-tanda itu sudah di mata kita. Masih banyak lagi. Ini baru climate change ya, belum hubungannya dengan COVID dan perekonomian dunia. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Simbolon. Dan mana tahu masih ada tambahan dari yang lain. Oke, dari saya Pak Haji. Kita sudah sangat jelas itu tadi bahwa ancaman itu ada. Dan juga sangat jelas banyak juga orang bukan karena nubuatan tapi karena kehidupan ini entah takut nggak makan, maka banyak orang ketakutan. Nah, ketakutan itu sendiri di dalam diri manusia ada pentingnya pada waktu kita itu ya harus mempersiapkan apa. Tetapi sekarang ini dengan adanya Zoom ini kita sebenarnya harusnya sudah siap. Bukan takut lagi. Kalau sudah siap, tidak boleh takut. Kenapa? Karena di dalam Matius sendiri dibilang ini Matius 6 dan seterusnya, saya nggak usah baca. Jangan takut, karena carilah dulu kerajaan surga supaya segala sesuatu dilengkapkan sama kamu. Baik untuk pengungsian kita nanti, baik untuk hari Minggu nanti, baik untuk keimanan kita. Jangan takut. Sekarang ini kita sudah siap sedia, kenapa mesti takut? Tapi kalau kita masih takut sekarang ini, kita belum siap artinya. Jadi untuk itu kita mesti kenal. Takut yang menguntungkan adalah takut untuk mempersiapkan diri kita harus bersiap. Tapi takut yang berlebihan, sesudah kita siap, kita bilang sekarang ini kita masih takut. Itu belum siap sedia. Nah, bagaimana supaya siap sedia? Tanya itu tadi Pak si Hombing, Pak Nababan. Ya itu kita mesti mengetahui dulu. Sudah dikasih tahu sama Ibu Simbolon. Nah, ini kenapa lagi kita takut besok? Hari ini kita mulai, jangan takut. Ini ada satu, saya baca sedikit lagi ya. Karena saya ini pelajarin ini. Saya tidak takut hari esok. Ini nyanyian ini sebenarnya. Saya hanya hidup hari ini dengan hari besok dan seterusnya hari demi hari. Saya tidak berdoa untuk tahun depan. Untuk nanti datangnya hari Minggu. Besok aja, hari ini aja saya cukup. Kemudian saya juga katanya itu tidak maulah mempersulit orang lain lah ya untuk itu. Kenapa? Karena saya tahu siapa yang tahu tentang hari esok yaitu Tuhan dan tangan Tuhan yang memegang saya. Kalau saya sudah siap sedia, tangan Tuhan memegang saya, kenapa saya takut? Jadi mulai sekarang baik kita tidak usah takut apapun yang akan datang kata nubuatan yang sudah diajarkan sama kita. Yang penting kita sudah siap, jangan takut lagi. Kalau takut lagi, kapan lagi kita mengabar? Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sembiring yang telah menambahkan. Atau mungkin ada tambahan dari Ibu Pendeta Sembiring? Terima kasih. Hanya sedikit. Sebenarnya memang di zaman kita sekarang ini siap menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pun masih terbagi dua. Nah, yang mana kita pilih dan yang mana Tuhan mau supaya kita pilih. Di dalam buku Wahyu dan di dalam Alkitab hanya ada satu yang takut. Nggak pernah takut yang lain, hanya satu, yaitu dalam Wahyu 13, kabar malaikat pertama. Yaitu apa? Takutlah kan Allah. Nggak ada yang lain, nggak pernah dibilang takut sandailau, takut ini, nggak pernah. Tapi, ada tapinya. Pada waktu orang murid-murid Yesus melihat bahwa tentara-tentara Roma, Seleucus itu sudah mulai bagaimana berdiri, mengepung ini Yerusalem, mereka nggak takut sama tentara itu.
Apa yang mereka takutkan? Mereka takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan dalam arti bukan takut seperti negatif ya. Mereka itu mengingat kata Tuhan mereka yang berkata, bila engkau melihat semuanya ini pembinasa keji sudah ada menduduki Yerusalem, hendaknya lah kamu pergi. Nah, takut yang bagaimanakah kita miliki sekarang ini? Banyak seorang contohnya pergi country living, kenapa? Karena takut. Kalau karena takut itu negatif ya. Tapi sama seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi yang pendahulu sebelum saya, semuanya bagus pendapatnya ya. Bagaimana dikatakan? Kita itu pergi, saya katakan, sama seperti murid-murid Yesus itu, dia dikali yang melihat itu semuanya, dia tidak takut kepada tentara Selkiusnya, dia takut kepada Tuhan, dan dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan itu kepada dia. Begitu juga dengan kita sekarang ini. Bila mana kita melihat ini semuanya, ya seperti yang dikatakan oleh Ibu Nenggolan tadi, Ibu Simbolon ya, seperti yang dikatakan oleh teman-teman kita semuanya, bila kita melihat ini sudah dekatnya. Dan seberapa dekatnya, ya, Paulus juga mengatakan hari Tuhan sudah dekat. Petrus mengatakan hari Tuhan sudah dekat. William Miller mengatakan hari Tuhan sudah dekat. Kita mengatakan hari Tuhan sudah dekat. Nah, tentu dekatnya mereka itu dengan dekatnya kita ini sudah sangat berbeda. Kalau dekatnya Petrus itu dengan sekarang mungkin berapa tahun? 2000 tahun. Tapi kalau kita ini bukan, kita tidak membodohi diri, dan kita juga pembaca roh nubuat ya. Firman Tuhan mengatakan ya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Carlonta tadi, maaf saya namai, di mana itu Protestan dan Katolik ini bersatu. Buku Maranatha mengatakan, bila engkau melihat ini sudah sangat dekat. Berarti kalau orang tua kita dulu, ataupun William Miller dulu, dia merasa datangnya Tuhan itu sudah dekat, itu belum tergenapi semuanya. Tapi sekarang semuanya sudah tergenapi, dan kita takut bukan pada undang-undang hari Minggu. Kita takut bukan pada Pope Franciscus. Kita nggak takut sama mereka. Yang kita takutkan bagaimana? Takut pada Tuhan. Dalam arti, Tuhan berkata, bila engkau melihat semuanya ini, ketahuilah, waktunya sudah dekat, bersiap-siaplah. Sama seperti saya, sama seperti ibu-ibu di sini semuanya. Dikala sudah sakit 10 menit sekali, dia memang senang, karena segera akan melihat bayi. Sama dengan Yesus ya, dikala melihat ini semuanya kita senang seharusnya, bukan takut. Oh, saya bertemu dengan Yesusku segera. Nah, semakin cepat lagi pergerakan bayi itu, 5 menit sekali. Semakin kita senang, pasti kita semakin akan senang. Tapi bagaimana? Apakah kita tidak akan bersiap-siap mengambil uang, mengambil baju bayi, lalu pergi ke rumah sakit? Seperti itu ya. Jadi persiapan itu dan itu semuanya adalah berjalan bersama-sama. Tapi kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Nababan tadi ya. Kalau orang ya mengatakan saya siap kepada kedatangan Yesus, tapi kalau masih mau cakap kotor, maaf kata. Kalau masih mau, contohnya ada orang datang ke rumah meminjam uang 100.000 karena nggak makan lagi anaknya, nggak kita kasih, nggak usah kita bilang orang yang menantikan Tuhan yang kedua kali. Bilang aja kita ini adalah orang yang paling jahat di dunia. Jadi itu semua akan rentetannya bersama-sama. Orang yang mau bersiap bertemu dengan Tuhannya, dia melihat tanda-tanda sudah dekat, dia mempersiapkan bajunya secantik-cantiknya, dan bagaimana? Dia itu bukan takut, tapi apa? Dengan iman, dia akan bangkit berdiri, dia akan memandang ke atas, semakin dekat sandelo itu semakin tersenyum, semakin beriman dia, dan dia semakin bagaimana? Semakin kuat kasihnya, semakin kuat pengharapannya, semakin kuat kepada kata-katanya, semakin disucikan, kasihnya semakin ditinggikan, semuanya serentak. Bila tidak, contohnya, dia bilang beriman, tapi perbuatannya di sini, berarti nggak iman dong namanya. Ya, kalau dia berkata siap tapi masih takut, berarti bukan yang positif. Ini mungkin dari saya. Tuhan berkati. Jadi boleh saya tambahkan sedikit ya, itu karakter Yesus itu yang harus penting. Jadi jangan pula kita country living di sana masih berbeda. Itu aja. Terima kasih atas tambahan yang banyak pada malam hari ini. Karena waktu kita pun sudah habis. Jadi karena malam ini adalah malam permintaan doa, jadi kira-kira apa yang perlu kita doakan supaya kita sampaikan kepada Pak Turangan, siap-siap untuk doa. Dibawa lagi lah. Permohonan kami tadi dibawa lagi sekali lagi. Iya. Ada lagi yang mau menyampaikan untuk usulan doa?
kita doakan rombongan Pak Haligik ya yang lagi pergi ke daerah Tabutung bersama dengan pendeta juga, rombongan ya, pendeta bersama dengan rombongan, biarlah mereka jalan malam, biarlah mereka selamat sampai di tempat. Amin. Ada lagi, Bang? Ayah. Ada teman kami orang muda, orang tuanya lagi sakit. Udah seminggu memang sakit di rumah, jadi kemarin dibawa ke rumah sakit di Palembangin ya, Bang. Hari Senin dibawa ke rumah sakit, di swab negatif. Ternyata di swab kedua kali positif. Jadi sekarang hari ini sudah positif, dan yang paling sedih bagi mereka adalah ketika menandatanganin kalau bapak ini meninggal harus dimakamkan secara protokol COVID gitu. Jadi sekarang mereka masih sangat sedih menandatangani itu sekarang, dan mereka juga sekarang di karantina mandiri di rumah. Jadi mereka minta didoakan keluarga Pak Simanungkalit atas nama ayah dari dia Simanungkalit. Jadi minta didoakan, Bang. Bapak Simanungkalit Iya, ya, keluarga ya. Iya. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akan sama-sama berdoa. Mungkin itu ada chatnya yang perlu didoakan. Tolong baca ya. Dari Ilya sudah. Jadi yang di chat nanti saya akan ini kan juga dalam doa. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur terima kasih karena cinta Tuhan masih kami rasakan. Berkat Tuhan masih kami nikmati sampai saat ini. Kami mendapatkan berkat-berkat, khususnya berkat kesehatan, sehingga kami boleh lagi berkumpul bersama-sama di dalam perbaktian malam hari ini. Itu semua hanya karena berkat Tuhan. Kami berterima kasih hamba Tuhan, Bapak Nababan yang sudah Tuhan persiapkan, sudah Tuhan asingkan untuk menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah. Bagaimana agar kami boleh mempersiapkan diri kami bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kiranya firman ini menguatkan iman kerohanian kami untuk tetap setia, untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan sampai hari Maranatha. Berkati Bapak Nababan di dalam segala pekerjaan usahanya, berkati keluarganya, anak-anaknya. Biarlah kiranya Tuhan akan terus pakai keluarga ini, khususnya Bapak Nababan, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, dan dengan demikian banyak orang mengenal Tuhan melalui kehidupan keluarga mereka. Malam hari ini, secara bersama-sama kami berdoa khusus untuk istri daripada Bapak Ronald Simbolon yang sementara di dalam keadaan terbaring sakit di rumah sakit di Cina. Tuhan, sebagai manusia kami hanya bisa pasrah kepadamu karena kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik. Biarlah kiranya mujizat yang diharapkan oleh keluarga besar, kalau memang Tuhan kehendaki itu akan terjadi, dan itu merupakan satu sukacita yang besar bagi keluarga. Berkati akan keluarga, terutama kepada suami dan anak, biarlah kiranya mereka mendapatkan kekuatan, keteguhan di dalam merawat akan istri dan kekasih mereka. Biarlah kiranya Tuhan tambahkan iman pengharapan mereka untuk tetap setia, hanya berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi, karena Tuhanlah sumber segala-segalanya, sumber kesehatan, sumber materi, dan terlebih sumber kebutuhan akan kerohanian kami. Bapak, malam hari ini juga kami berdoa khusus untuk keluarga Sigalingging yang sedang dalam mengadakan perjalanan menuju Pakat untuk
proses penguburan akan orang tua mereka. Tuhan, pimpin perjalanan mereka, tibakan di tempat tujuan dengan penuh sukacita, dan biarlah kiranya proses penguburan dapat berjalan dengan lancar, dan mereka boleh kembali ke rumah mereka masing-masing di Medan dengan penuh sukacita. Berkati rombongan jemaat Tuhan, Anna Maria Leukabisi yang bersama-sama, baik Bapak Pendeta, Ketua Jemaat, biarlah kiranya mereka juga boleh mendapatkan perlindungan dari Tuhan, tiba di tujuan dan kembali dengan penuh sukacita, berkumpul bersama-sama dengan keluarga dengan penuh sukacita. Kami berdoa khusus untuk permohonan doa yang dibawakan oleh Ibu Lia. Mereka merindukan untuk dapat mengikuti rencana Tuhan di dalam program Country Living. Tuhan, bukakan jalan. Biarlah kiranya rencana Tuhan menjadi bagian mereka. Tunjukkan kepada mereka apa yang harus mereka perbuat sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa juga khusus untuk saudara mereka, saudara Archimedes. Biarlah kiranya Tuhan ketuk hati akan saudara kami ini, agar dia boleh kembali kepada jalan Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, ada satu sukacita besar bagi keluarga Sihombing. Bisa merasakan akan berkat Tuhan karena saudari Arsi dapat bersama-sama dengan mereka, bersama-sama mempelajari akan firman Tuhan, bersama-sama di dalam akan menyambut persiapan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa juga untuk Dr. Gigi Linawati yang di dalam segala keadaan sedang sakit. Tuhan berkati akan pengobatan. Biarlah kiranya saudari kami ini, orang tua kami ini boleh dapat pulih dan mendapatkan kesehatan yang sempurna. Kami berdoa khusus juga untuk umat-umat Tuhan, baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun umat-umat Tuhan Gereja Anna Maria. Biarlah kiranya kami dipersatukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, sesuai dengan pelajaran yang sudah kami pelajari malam hari ini. Tak lupa kami berdoa khusus untuk keluarga Simanungkalit yang sedang di dalam pergumulan akan kesehatan mereka. Biarlah kiranya tangan kasih sayang Tuhan menjadi bagian mereka karena musibah yang harus mereka hadapi menyangkut akan virus COVID ini. Tuhan, kami yakin apabila kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan mengikuti akan aturan-aturan kesehatan yang Tuhan sudah siapkan, kami yakin kami bisa mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Berkati makanan, obat-obatan, dan biarlah kiranya itu boleh mempercepat proses kesembuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami bermohon dan mengucap syukur selalu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekarang untuk menutup acara kita buka lagu Sion nomor 371. 371 Pak Turangan. Dan ditutup nanti oleh Pak Nababan.
Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau berikan kami satu pelajaran yang berharga, agar kami lebih siap mempersiapkan diri kami menanti kedatangan Tuhan. Sehingga kami tahu Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh di dalam jurang dosa. Tetapi biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk mengingatkan kami dan mengamarkan kami agar kami selalu kembali ke kebenaran Tuhan. Badan kami memang lemah Bapa, dan kami penuh kekurangan, dan kadang kami takut menghadapi hari-hari esok. Tetapi melalui pelajaran-pelajaran yang telah kami dengar, bagaimana hamba-Mu Daud yang ia berani menghadapi musuh-musuhnya, dia berani menghadapi dengan apa yang ada dia miliki. Ia lebih mengandalkan Tuhan, karena dia percaya hamba-Mu Daud yakin bahwa Tuhan akan berperang untuk kemenangannya. Dan kami juga percaya Bapa, di akhir zaman ini umat-umat sisa, kami memiliki satu keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan berperang untuk kami. Malaikat Tuhan akan berlaksa-laksa mengelilingi kehidupan kami dan menjauhkan musuh-musuh kami, sehingga kami memiliki kesempatan yang indah sebagaimana umat-umat Tuhan di kota Yerusalem. Engkau berikan kepada mereka, Engkau utus malaikat kepada mereka, sehingga pintu gerbang terbuka dengan sendiri dan mereka bisa keluar. Mereka melihat tanda-tanda alam, mereka melihat tanda-tanda di langit, mereka lihat suara-suara Tuhan. Biarlah kami Tuhan Engkau asah jiwa pikiran kami agar kami lebih mendekatkan diri kami, lebih mendengar suara Tuhan, lebih mendengar dan melihat kebesaran Tuhan. Sehingga kami sadar bahwa kami hanya takut kepadamu. Karena Engkaulah yang punya kehidupan, Engkaulah yang punya kuasa kegelapan, dan Engkaulah yang sanggup melemparkan umat-umat-Mu ke dalam jurang maut. Dan Engkau juga yang mampu melindungi kami. Oleh karena itu Bapa, kami hanya percaya dan berserah ke dalam kuasa-Mu. Walaupun kami sadar melalui hamba-Mu Ellen G. White mengamarkan kepada kami untuk hidup di pedesaan. Namun saat ini mungkin kami memiliki keterbatasan dan kekurangan. Tetapi kami rindu biarlah suasana pedesaan bisa hadir dan berada di tengah-tengah keluarga kami. Suasana desa yang penuh dengan citra rasa kedamaian. Suasana desa yang penuh dengan kerinduan-kerinduan dan saling tolong-menolong. Itu hidup di dalam rumah tangga kami, di dalam gereja kami, di dalam lingkungan dan masyarakat kami. Namun Bapak, kami juga sadar, dikala kami hidup di kota besar, di mana kami tidak mampu hidup dan tidak mampu bertahan oleh karena ekonomi, oleh karena tekanan-tekanan pemerintah. Ajari kami Bapak, agar kami dapat memilih yang terbaik, agar kami dapat memilih hidup yang terbaik, sehingga kami dapat menentukan hidup kami. Dan itu semua kami percayakan melalui pertolongan Tuhan. Karena kadang kami Tuhan memiliki keterbatasan. Dan walaupun kami sadar kami memiliki rencana-rencana besar, rencana-rencana untuk hidup kami masa depan, tetapi kami yakin Bapak, rencana-Mu lah yang terbaik. Rencana-Mu lah yang terjadi, bukan rencana kami dan bukan keinginan kami. Oleh karena itu Bapak, biarlah hati pikiran kami memiliki kedamaian, sehingga kami memiliki iman dan perbuatan yang hidup, sehingga kami memiliki jiwa yang hidup, dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang rindu, yang bersuka cita menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Itulah doa pengharapan kami Bapak. Oleh karena itu kami berserah, kami berdoa dan mengucap syukur hanya melalui Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan, sampai disinilah renungan kita, Rabu malam kita. Jadi pada saat ini kita serahkan kepada ketua kita Pak Asbuan. Baik, selamat malam buat kita